Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Septiania dengan NPM terakhir 343 dari Prodi Informatika kelas Bela Negara G180. Nah, di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang mengenai nilai-nilai cinta tanah air dalam pengembangan Internet of Things atau IoT dalam mewujudkan Indonesia pintar, berdaulat, dan berdaulat. Langsung saja kita ke pendahuluan. Nah, di sini pendahuluannya itu revolusi industri 4.0 menghadirkan teknologi IoT yang menghubungkan perangkat fisik melalui internet untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time. Nah, IoT ini membuka peluang besar dan membangun nasional di sektor pertanian, kesehatan, transportasi, dan smart city. Nah, pengembangan IoT ini harus berlandaskan nilai nasionalisme dan cinta tanah air agar teknologi ini dapat tidak hanya menjadi konsumsi impor, tetapi inovasi lokal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Lalu untuk isinya, yang pertama ada IoT sebagai strategi pembangunan nasional. Nah, Internet of Things atau IoT ini adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik melalui internet untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time. Nah, IoT ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan di berbagai sektor. Nah, sebagai bangsa Indonesia, pengembangan IoT harus berlandaskan semangat nasionalisme, yaitu menciptakan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal, bukan sekedar mengadopsi teknologi luar negeri. Lalu yang kedua ada implementasi IoT untuk ketahanan pangan dan pertanian secara cerdas. Nah, Indonesia adalah negara agraris yang menghadapi tantangan besar dalam produksi pangan. Nah, dengan teknologi IoT ini kita bisa memantau kelembapan tanah, suhu, dan kebutuhan nutrisi secara real time. Nah, hasilnya penggunaan air bisa ditekankan hingga 30% dan produktivitas pertanian meningkat 20% sampai 25%. Dan inilah wujud cinta tanah air. Teknologi digunakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Yang ketiga ada smart city dan efisiensi pelayanan publik berbasis IoT. Nah, konsep dari smart city ini juga menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Nah, IoT ini mendukung pengelolaan kota melalui pencahayaan hemat energi, lalu manajemen sampah, cerdas, sistem transportasi publik, dan monitoring kualitas air. Nah, contoh nyata adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang dirancang dengan konsep smart city berbasis teknologi IoT. Nah, sehingga pelayanan publik lebih efisiensi dan modern secara berkelanjutan. Lalu untuk selanjutnya dan yang terakhir, kedaulatan teknologi dan industri IoT nasional. Nah, cinta tanah air dalam konteks teknologi IoT ini juga berarti membangun kedaulatan teknologi. Nah, saat ini Indonesia masih bergantung pada impor perangkat IoT. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan industri lokal untuk memperkuat kebijakan pemerintah dan meningkatkan literasi digital agar bangsa kita tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi. Untuk kesimpulannya, yaitu teknologi IoT ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan di Indonesia di berbagai sektor pertanian, smart city, dan pelayanan publik. Nah, pengembangan IoT ini dapat menciptakan solusi yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, bukan sekedar memelihara teknologi luar negeri. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu membangun kedaulatan teknologi dengan mengembangkan IoT nasional. Nah, ketergantungan pada produk luar negeri harus dikurangi untuk melalui dukungan pemerintah dan meningkatkan literasi digital dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan populasi besar. Nah, IoT
ini bisa menjadi perubahan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.